rumah bacaku sudah mulai dipasang guys. Karena saya juga sibuk ngajar ngaji, jadi kita bayar orang saja untuk pasang pagarnya guys. Di sini juga ada saudara saya lagi bantu-bantu potong kayunya guys. Kalau bagian cat pagar cukup saya saja yang mengerjakannya guys. Kita pilih warna kuning sesuai logo rumah bacaku guys. Mau tahu ya guys, ternyata cat kayu ini lumayan mahal juga guys. Satu kaleng cat kayu kecil harganya 85.000. Satu kaleng ini hanya memakan kurang lebih 20 lembar kayu yang panjangnya 120 cm guys. Tadi di sini saya sudah beli 3 kaleng cat guys. Ternyata sepertinya belum cukup guys. Harus beli 2 kaleng lagi. Jadi cat pagar untuk luarnya saja itu menggunakan 5 kaleng cat apian guys. Belum bagian dalam pagarnya guys. Jadi hanya pagar kayu sepanjang 25 meter, catnya sampai harga jutaan guys. Lanjut di sini guys, karena kita sudah haus, kita makan pisang hijau dulu guys. Ini kakakku yang buat guys, pas sekali dengan cuaca dan suasananya guys. Jadi kita istirahat dulu menikmatinya guys. Maaf ya guys, saya makan dulu biar kita kembali fresh. Karena sudah seharian saya ada di tempat ini memikirkan karya saya yang satu ini. Semoga progres yang kucita-citakan ini selesai dengan hasil yang memuaskan guys. Ada banyak isi kepala yang harus kutumpahkan di sini nih guys. Doakan ya guys, semoga lingkungan rumah baca ini dimudahkan dan dapat berjalan dengan baik ya guys. Di sini saya lanjut lagi guys. Ternyata cat kayu dan tembok itu beda guys. Kalau cat kayu rasanya lama, tapi kalau tembok cepat sekali guys. Tapi kita nikmati saja guys. Yang penting hari ini kita semangat kerja guys. Untung cuacanya tidak panas guys. Jadi saya makin semangat mengerjakannya guys. Di sana juga saudaraku semangat melanjutkan pagarnya guys. Katanya biar dia saja melanjutkannya guys, daripada mau gaji orang. Jadi oke lah guys. Itu dia guys, ternyata mudah. Tapi kalau saya yang kerja pasti susah guys. Makanya bersyukur sekali punya saudara sendiri guys. Bisa kerja pagar guys. Kerja apapun juga bisa guys. Ini anak santriku guys, lagi makan biskuit. Kalian lihat bondok di belakangnya guys, itu sudah dirubuhkan. Saya tidak sempat video karena tadi saya tidur siang guys. Saat bangun tidur, ternyata pondoknya sudah dirubuhkan saudaraku guys. Kenapa dirubuhkan? Karena kita mau ganti pondok yang baru lagi guys. Jadi di sini bangkai pondoknya harus dibereskan dulu karena sebagian masih ada yang utuh dan sebagian lagi sudah tidak layak pakai guys. Yang sudah tidak layak pakai kita buang di luar pagar saja guys. Nanti kita mau bakar. Lihat ini guys, atapnya sudah rusak, dimakan rayap. Nanti kita ganti yang baru lagi guys. La 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 la. Hoi manahong, kara manahong, kara para manahong. Hei manahong, kara para manahong. Dega degu dega, degu dega, degu dega degu dega. Kita lanjut lagi di sini guys. Kayu yang masih utuh kita keluarkan paku-pakunya biar aman, terutama bagian telapak kaki kita guys. Karena sudah trauma pernah ditusuk paku guys. Rasanya sakit guys. Kita cabut pakunya pakai linggis guys. Atau bahasa di kampungku namanya pandoli. Kalau di daerah kamu namanya apa guys? Yang kupegang ini guys. Oke guys, kita lanjut lagi bersihkan rangka-rangka atapnya. Saya mau ambil kayunya karena ini bisa dipakai memasak guys. Atapnya ini terbuat dari atap sagu guys. Jadi kita bakar saja dan ini mudah dimakan api guys. Di sini saya semangat sekali membersihkan guys karena masih ada banyak pekerjaan yang lain yang harus diselesaikan guys. Di sini saya lanjut lagi cat pagar guys karena belum selesai catnya guys. Tinggal sedikit lagi. Ini yang kedua kalinya catnya didouble guys biar lebih terang lagi guys. Kita sengaja pakai warna kuning guys karena kita ikutin warna yang ada di logo guys, yaitu warna kuning. Maksudnya logo rumah bacaku guys.
Oke guys, ada kata-kata hari ini, yang lalu akan berlalu, yang kini akan berganti lembar baru. Kuatkan diri dari segalanya. Kalau harinya berat dan dirasa gelap, atau bahkan membuat kita tersungkur lagi, jangan lupa tetap berjuang untuk pulih kembali guys. Kadang kita pasti ingin hidup menjadi apa saja yang kita inginkan guys. Namun sayangnya manusia diciptakan dengan memiliki batas. Jadi pilih yang membuat nyaman saja dan pelajari sampai mahir. Itu juga tidak apa-apa. Hai guys, kita mau cari jamur dulu guys. Ini adalah pohon mangga yang kita tebang 1 bulan lalu guys. Biasanya jamur ada tumbuh di sini guys, kalau lagi musim hujan. Di sini ada banyak jamur guys. Ini jamur paling enak guys, dan paling mahal, dan paling langka dijual di pasar guys. Saking enaknya jadi harganya mahal guys, dan paling enak kalau disambal guys. Ada banyak jamurnya yang tumbuh, ini disebabkan karena kayunya sudah dibakar. Dan ini sudah lama 1 bulan setelah ditebang. Dan setelah itu, kalau musim hujan biasanya ada banyak jamur-jamur yang tumbuh guys. Jadi ini pohon mangga yang ditebang 1 bulan lalu guys, di depan rumah bacaku guys. Kita sengaja tumpuk di sini terus dibakar guys, biar bisa tumbuh jamur-jamur yang paling enak ini guys. Karena saya itu paling suka dengan jamur ini guys, lebih enak dari jamur-jamur buatan guys. Jamur ini namanya jamur gregit, memiliki nama latin split gale mushroom. Kalau di kampungku atau di daerahku biasa dibilang jamur keddi. Jenis jamur ini belum banyak dibudidaya dan masih tumbuh secara alami. Biasanya jamur keddi ini tumbuh di kayu pohon mangga yang sudah lapuk. Umur jamur ini cukup singkat, yaitu 5 hingga 6 hari. Mereka memiliki sifat yang ganas sebab mampu menurunkan berat kayu hingga 70%. Jamur keddi atau jamur gregit ini memiliki bentuk yang mungil dengan ukuran tidak lebih dari 4 cm. Jika dibalik bagian bawahnya terlihat seperti garis-garis insang guys. Jamur keddi cukup populer di kalangan masyarakat karena digunakan sebagai bahan masakan. Biasanya ketika musim hujan banyak masyarakat yang mencari jamur ini untuk dikonsumsi. Berbagai macam olahan untuk mengkonsumsi jamur ini. Salah satunya paling gampang adalah ditumis atau disambal. Jamur keddi memiliki rasa yang nikmat, tidak memiliki bau khas dan bertekstur kenyal dan berserat guys. Biasanya ketika musim hujan banyak masyarakat yang mencari jamur ini untuk dikonsumsi. Berbagai macam olahan untuk mengkonsumsi jamur ini, salah satunya yang paling gampang adalah ditumis guys. Ternyata tidak hanya enak, namun jamur ini memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Oke guys, semoga sebentar malam hujan lagi biar jamurnya banyak yang tumbuh guys. Dadah, dadah, dadah. Di sini kita lagi angkat kayu karena kita mau buat pondok atau rumah-rumahan. Tapi kita buat rangkanya dulu. Rumah-rumahan yang kita buat ini tempat kita buat konten nanti. Jadi rumah-rumahan ini sangat berguna. Anggap saja ini studio tempat kita ngonten. Terus kita pindahkan tanamannya dulu karena letak pondoknya nanti di tempat ini. Langsung saja kita angkat rangkanya. Kita buat sesimpel mungkin. Di sini ada saudara saya yang bantu untuk buat pondoknya. Bikin pondoknya tidak terlalu rumit, hanya bahannya saja belum lengkap. Jadi kita harus beli dulu seperti kayu, klasibor, atap, dan lain-lain. Tapi nanti kita lihat hasilnya kalau sudah jadi. Tiangnya sudah berdiri. Selanjutnya kita pasang rangkanya satu persatu. Di sini tidak terdengar palu-palunya karena videonya kusenyapkan karena kita lagi dengar musik sambil kerja. Sambil kita kerja ada motivasi untuk hari ini. Barangkali kamu membenci waktu yang lalu, banyak hal yang membuatmu marah, sedih, dan ingin kamu lupakan saja.
Saya paham bagaimana rasanya. Mungkin kalau bisa kembali ke waktu itu, banyak yang ingin kamu perbaiki, tapi nyatanya tidak bisa. Jika kamu datang di sini, di waktu ini, mungkin kamu bisa perbaiki hari ini. Lanjut di sini saya gali tanah karena mau tanam bunga kertas. Ini bunga sudah lama. Ini pemberian santriku. Kalau ditanam di sini, kalau sudah besar nanti pasti kelihatan cantik karena bunganya berwarna pink seperti bunga sakura. Tapi ini bukan bunga sakura, tapi ini bunga kertas yang berduri. Bisa saja menusuk hatimu yang lagi patah hati. Tapi jangan berlarut-larut. Seiring waktu berjalan dan berlalu, mari memulai lagi. Kalau dilakukan bersama, kita mampu. Meski akan selalu ada pertanyaan, berapa langkah yang harus kita jalani untuk sampai di tempat yang kita sebut tujuan. Tujuan itu, dunia terus berputar, sendiri atau bersama. Mari ambil peran, melewati segala hal dengan tangguh. Jangan lupa berterima kasih untuk jiwa dan diri yang mampu bertahan sepenuh hati. Lanjut lagi di sini kupindahkan tanaman sayurku. Ini tanaman yang kutanam beberapa bulan lalu dan sekarang masih segar dan sekarang masih bisa dipetik. Di sini juga ada daun seledri. Ini rumah-rumahannya sudah dipasang rangkanya, rangka atap dan rangka dinding. Jadi tinggal kita memasang atap dan dindingnya. Hai guys, jadi kita mau masang dulu, kita mau potong kayu karena kemarin ada lagi yang di kebun. Itu tadi ranting yang sudah dipangkas, ranting pohon mangga, kita potong-potong dulu, terus kita kumpul lagi, nanti kita bakar. Sekarang saya angkat sisa pagar kemarin. Ini mau dipasang sebagai dinding pondok. Ini masih kelanjutan buat pondoknya yang kita kerja beberapa hari ini, tapi belum selesai. Kita hanya ambil sebagai sampingan kerja saja. Kalau ada waktu kita lanjutkan lagi karena kita juga punya banyak kerjaan. Di sini saya lagi minum soda. Ini minuman legend tahun 80-90-an. Lanjut di sini lagi, ini santri saya lagi bawa parcel untuk dibagikan ke teman-temannya sebagai sedekahnya karena hari ini dia khatam Quran. Ini hanya sebagai tanda rasa syukurnya saja kalau dia sudah khatam Quran. Sebenarnya kami tidak mengharuskan membawa seperti ini setiap khatam Quran, tapi mereka sendiri yang mau bawa, bahkan orang tua sendiri yang mau untuk anaknya karena katanya lagi merasa bersyukur. Tapi kalau seperti ini anak-anak juga merasa senang. Tapi ini tidak wajib dibawa ya, anggap saja ini sebagai sedekah. Karena kita juga tidak bisa melarang orang yang mau bersedekah. Tapi di samping itu ada juga orang yang tidak sama semua, ada yang mampu, ada juga yang tidak mampu. Jadi tidak ada pelarangan dan tidak ada juga pengharusan, tergantung dari orang yang mau bersedekah saja jika mampu. Hai guys, akhirnya pondok atau rumah-rumahan yang kita buat beberapa hari lalu sudah hampir selesai sekitar 90%. Karena tempat ini cukup terbuka, kita tidak pasang dinding sepenuhnya biar terasa lebih sejuk. Nah, di sini nanti kita mau berpetualang di tempat ini, utamanya menciptakan ide-ide atau karya-karya yang ada di kepala. Oke guys, lanjut lagi kita kerja. Tadi itu cara ngomongnya lumayan lebay. Beberapa kali kuulang dan kurekam, hasilnya tidak suka dengar. Rasanya mau muntah. Saya lanjut lagi. Di sini bersihkan kolam yang tertimbun ranting pohon mangga. Jadi kita potong-potong kecil dulu biar angkatnya ringan. Dan ini dibuang di luar pagar. Nanti kalau sudah kering kita bakar lagi. Apakah kamu pernah potong kayu seperti ini? Saya rasa tidak semua pernah.
Seperti Maxim dan Luna Maya, pasti mereka tidak pernah pegang parang, apalagi tebang pohon kayu. Tapi kalau saya sih sudah terbiasa sejak kecil. Di tempat ini kubersihkan lagi dari sisa-sisa kayu, biar tempat ini nanti kita buat kebun-kebun kecil atau kebun mini. Di sini saya juga sudah petik sayur sawi, belum cukup umur atau belum terlalu besar, langsung kucabut saja karena mau kuganti dengan sayur lain. Saya lagi mau periksa gentong yang ada di atas, jadi saya harus manjat. Mau tahu apakah masih ada airnya. Soalnya akhir-akhir ini air pumpnya kadang tidak mengalir. Ternyata melihat pemandangan di tempat ini sangat indah. Ada sawah di sekitaran rumah bacaku. Terus di sana juga ada lokasi yang ditumbuhi rumput alang-alang dan pohon hijau. Di bawah sana terlihat juga kolam ikan rumah bacaku. Ternyata di tempat ini kita bisa melihat pemandangan yang indah. Hai guys, sekarang kita lagi ada di atas ketinggian hanya 3 meter guys. Kita lagi cek gentong, tapi sayang air pumpnya kurang lancar guys. Akhir-akhir ini air pumpnya kurang lancar guys. Padahal di daerahku ini ada danau guys, Danau Towuti. Nunggu sampai full gentongnya guys. Sekarang kita menunggu seharian guys. Apalagi rumah bacaku ini letaknya di pinggiran sawah guys, di belakang rumah atau sekitar kurang lebih 200 meter dari jalan raya guys. Semalam turun hujan, jadi ada banyak jamur yang tumbuh lagi di pohon mangga yang ditebang 1 bulan lalu. Jadi saya harus petik dulu. Ini namanya jamur gigit atau di tempatku namanya jamur keddi. Paling enak kalau ditumis. Saya lanjut pungut dulu ya guys. Lanjut di sini lagi, saya lagi cangkul-cangkul di mini gardenku atau kebun miniku. Rencana mau tanam sayur dan bunga.
Herbal. Hai guys, pagi ini kita mau panen jamur lagi karena semalam hujan deras dan sudah beberapa hari kita tidak panen jamur dan pastinya jamurnya sudah banyak yang besar-besar guys. Yuk kita panen jamur dulu.